Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 20421041, berasal dari jurusan D3 Kebidanan Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan 6 tindakan. Pertama, injeksi intramuskular, intravena, penjahitan, pengangkat jahitan, pemasangan kateter, yang terakhir melakukan resusitasi pada orang dewasa. Baiklah, tindakan pertama yakni suntikan injeksi intramuskular. Yang pertama, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama ada handscoon, yang kedua ada bak instrumen yang berisikan spuit dan alkohol swab. Selanjutnya ada kapas alkohol, dan terakhir nirbekan. Selanjutnya ampul. Setelah alat dan bahan disediakan, selanjutnya masukkan ampul ke dalam spuit. Selanjutnya, setelah alat dan bahan dipersiapkan, selanjutnya mencuci tangan dengan mengganti dengan menggunakan hand sanitizer. Setelah memakai hand sanitizer, selanjutnya memakai handscoon. Sebelum melakukan penyuntikan pada pasien, bersihkan titik yang akan disuntik pada pasien. Selanjutnya, setelah bersihkan bagian tangan pasien, lalu suntikkan dengan menggunakan sudut 90 derajat. Pastikan tidak ada darah yang mengalir dalam suntikan. Lalu setelah suntik benar-benar masuk, lalu tusukkan jarum suntik. Setelah obat semuanya masuk, lalu tarik spuit dengan perlahan-lahan. Setelah lakukan penyuntikan, lalu bersihkan tangan pasien menggunakan kapas alkohol. Setelah melakukan tindakan, lalu bereskan dan bersih. Saya ulangi, setelah melakukan tindakan, bereskan alat yang dipergunakan. Sekian, terima kasih. Baiklah, tindakan yang kedua saya lakukan yakninya injeksi intravena. Baiklah, alat yang saya gunakan di sini yakninya sama dengan penyuntikan intramuskular, tetapi penyuntikan intravena hanya saja ada penambahan 3 alat dan alatnya, yakninya yang pertama ada tourniquet, perlak, yang terakhir plaster. Langkah selanjutnya yakninya letakkan perlak di bagian tangan pasien. Yang kedua, pemakaian tourniquet pada tangan pasien. Setelah pemasangan tourniquet, selanjutnya ambil spuit dan masukkan ampul. Selanjutnya bersihkan tangan pasien menggunakan alkohol swab. Setelah itu, suntikan tangan pasien dengan sudut 15 sampai 20 melakukan penyuntikan. Pastikan tidak ada udara berada di dalam spuit. Lalu lakukan penyuntikan. Selanjutnya, lakukan aspirasi untuk menentukan salah atau benarnya penusukan yang kita tusukkan. Selanjutnya, jika penyuntikan sudah tepat sasaran, maka lakukan penyuntikan dengan perlahan. Setelah obat benar-benar masuk,
lalu tarik spuit dengan perlahan. Bersihkan dengan bersihan loh. Bersihkan dengan kapas pakai plester. Nah, 1, 2, 3. Penyuntikan, bersihkan tangan pasien. Setelah melakukan pembersihan, lalu lekatkan plester. Setelah melakukan tindakan, lalu bersihkan dan bereskan alat yang kita gunakan. Sekian, terima kasih. Baiklah, tindakan yang ketiga saya akan melakukan penyuntikan. Maaf, saya ulangi, bukan melakukan penyuntikan, tetapi melakukan penjahitan dengan menggunakan alat seadanya yang ada di rumah. Baiklah, saya akan menjelaskan alat yang saya gunakan. Pertama ada spon, yang kedua spuit, selanjutnya ada penjepit, penjahit, penjepit anatomi, ada handscone, dan terakhir nail bacon. Sebelum melakukan tindakan, selalu cuci tangan dan memakai handscone. Sebelum melakukan penjahitan, bersihkan luka pasien terlebih dahulu menggunakan kasa steril. Setelah melakukan pembersihan pada luka pasien, selanjutnya suntikan obat pada bagian terdekat luka pasien. Setelah memberikan suntikan pada pasien, lalu lakukan penyuntikan pada pasien. Baiklah, saya ulangi. Setelah melakukan penyuntikan pada luka pasien, selanjutnya jahit luka pasien. Lakukan beberapa penjahitan sampai luka pasien semuanya tertutupi. Selanjutnya, setelah melakukan penjahitan, lalu rapikan bagian benang yang tersisa. Selanjutnya, setelah melakukan penjahitan dan merapikan benang yang tersisa, lalu lengketkan plaster dan memberikan obat sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasien. Itulah cara melakukan penjahitan. Selanjutnya, saya akan melakukan tindakan untuk pengangkatan jahitan. Langkah pertama yaitu buka perban pasien terlebih dahulu dan bersihkan luka pasien. Setelah melakukan pembersihan, lalu baru potong bagian ikatan penjahitan luka pasien. Setelah itu, tarik benang menggunakan penjepit. Setelah melakukan pembersihan luka, lalu kasih obat pada pasien. Setelah melakukan pembersihan, jika seandainya jahitan pasien masih perlu diberikan plaster, maka lengketkan plaster kembali. Jika seandainya
jahitan pasien tidak memerlukan plester, maka biarkan saja terbuka. Baiklah, hanya itu yang dapat saya praktekkan. Sekian, terima kasih. Baiklah, tindakan selanjutnya saya akan melakukan tindakan resusitasi pada orang dewasa. Langkah yang pertama, posisikan pasien pada posisi yang nyaman dan letakkan posisi pasien di tempat yang keras. Selanjutnya, setelah melakukan tindakan tempatkan posisi pasien, lakukan tindakan kesadaran pasien dengan cara memanggil pasien. Pak, Pak, Pak. Jika seandainya pasien tidak memberikan respon, maka selanjutnya hubungi pihak yang berwajib. Setelah itu, kita menghubungi pihak yang berwajib, periksa denyut nadi pasien selama 10 detik. Jika masih terasa denyut nadi pasien, maka lakukan resusitasi pada pasien dengan sebanyak 3 kali 10 pasien tanpa henti dengan kedalaman 3-5 cm. Dengan cara menempelkan dua bagian tangan. Yang pertama, masukkan tangan kanan ke sela-sela jari tangan kiri dan lakukan resusitasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Ya. Setelah melakukan resusitasi pada orang dewasa, jika selanjutnya pasien memberikan respon, maka lakukan tindakan yang harus diberikan. Dan jika seandainya pasien tidak juga memberikan respon, maka langkah selanjutnya pastikan pasien benar-benar sudah meninggal atau tidaknya. Sekian, terima kasih. 3. Baiklah, tindakan yang terakhir yakninya pemasangan kateter. Baiklah, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan seadanya di rumah. Yang pertama ada NaCl, Aquades, pelumas, set kateter, selimut mandi, perlak, handscoon, spuit, pinset anatomi, dan terakhir plester. 3. Langkah selanjutnya yakninya menutup sampiran. Setelah melakukan penutupan sampiran, yakninya mencuci tangan dan memakai handscoon. Langkah selanjutnya, letakkan semua alat pada pasien. Langkah selanjutnya, Ya. letakkan perlat di bawah bokong pasien. Ya. Selanjutnya, atur posisi pasien dengan dorsal recumbent dengan bentuk seperti orang melahirkan. Ya. Selanjutnya, letakkan set kateter di dekat tungkai pasien sejauh 45 cm. 3. Langkah selanjutnya, bersihkan bagian labiora dan yang pasien. Ya. Selanjutnya, pasangkan set kateter. Sebelum melakukan pemasangan, berikan pelumas pada ujung lalu masukkan perlahan-lahan. Ya. Masukkan pada wanita 5-7 cm. Jika terasa ada hambatan, maka hentikan, jangan diteruskan menusukkan. Dan setelah itu, lakukan penusukan atau masukkan kateter sepanjang 2 cm sambil diputar. Dan suruh ibu untuk menahan napas. Ya. Selanjutnya, suntikan NaCl sebanyak yang ditentukan. Ya. Setelah melakukan penyuntikan NaCl, lakukan penerikan sampai adanya tertahan.
Setelah itu, lakukan fiksasi atau lengketkan ke paha pasien. Setelah itu, gantungkan bed urin. Ya. Setelah menggantungkan bed urin, berikan posisi nyaman kepada pasien. Setelah melakukan tindakan semuanya selesai, maka bereskan alat bahan yang kita gunakan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya praktekkan. Sekian, terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya, alat yang saya gunakan adalah alat sederhana yang ada di rumah. Terima kasih.